tauhidnya Wahabi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu bahaya. Mengapa? Karena tauhid asma wa sifat itu bertentangan dengan sifat 20. Dan itu mengarah pada ajaran tajsim, menjasmanikan Allah, menganggap Allah bertempat dan menganggap Allah serupa dengan makhluk. Itu tauhid asma wa sifat, dan itu hukumnya dosa besar. Ikut akidah tauhid tiganya Wahabi lebih besar daripada dosanya pelacur, karena itu usul adab kepada Allah. Lalu tauhid rububiyah uluhiyah bahayanya besar. Apa bahayanya? Pertama, orang yang bertauhid rububiyah uluhiyah itu biasanya menganggap umat Islam di luar golongannya lebih kafir daripada orang jahiliyah. Dengan tauhid rububiyah uluhiyah, orang-orang ahlus sunnah oleh Wahabi dianggap lebih kafir daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Itu di kitab Wahabi. Ada orang Wahabi, ulama Wahabi dari Saudi, Muhammad bin Ahmad Bashmil, punya kitab berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid, bagaimana kita memahami tauhid. Apa kata dia? Kata dia, ajibun wa gharib, sungguh aneh dan mengherankan, ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan billah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassaluna bil awliya was salihin. Aneh dan heran, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Ini gara-gara tauhid rububiyah uluhiyah. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran. Gimana dalam Al-Quran? Umat Islam itu jelas lebih utama dari umatnya para nabi terdahulu. Umatnya Rasulullah lebih baik, lebih mulia daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Ini kok dianggap lebih jelek daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Orang kafir di dalam Al-Quran, dalam keyakinan umat Islam, orang kafir itu derajatnya lebih rendah daripada binatang. Orang kafir gak punya derajat. Ini oleh Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab dinaikkan derajatnya menjadi orang bertauhid. Saudaranya sendiri umat Islam yang bertawassul diturunkan derajatnya lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini ajaran bahaya. Karena mereka ini menganggap umat Islam lebih kafir daripada Abu Jahal, Abu Lahab, maka Wahabi menghalalkan darah umat Islam di luar golongannya. ISIS, dengar namanya ISIS. ISIS itu menganggap berperang di Syria dan Irak dengan membunuh umat Islam itu hukumnya jihad. Padahal yang dibunuh orang turun dari masjid. Orang ahlus sunnah turun dari masjid, oleh Wahabi ISIS ditunggu di luar pintu. Setelah ditunggu di luar pintu ditanya, kamu ikut ISIS apa enggak? Kalau enggak ikut ISIS, disembelih pakai pisau. Yang disembelih baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang menyembelih baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Karena jagalnya orang Wahabi. Bukan sapi yang disembelih, tapi umat ini ISIS. Tetapi bagaimana? ISIS gak mau memerangi Israel, gak mau memerangi Yahudi. Mengapa gak mau? Karena orang Islam dianggap lebih kafir daripada Yahudi. Jadi akidahnya benar-benar bahaya ini. Karena akidah tauhid 3, akidahnya Wahabi bahaya betul ini. Jangan dianggap ini bukan bahaya. Ini bahaya luar biasa ini. Karena nanti seorang anak melawan orang tuanya, seorang anak durhaka pada orang tua. Mengapa? Karena anaknya berubah menjadi Wahabi. Gak mau sama orang tuanya karena dianggap orang tuanya musyrik. Ini banyak kasus di Indonesia. Sudah gak mau sama orang tuanya, sama saudara-saudaranya gak mau, karena saudaranya juga dianggap musyrik. Bagaimana pemahaman umat pecah jadi 73 golongan?
dan Wahabi merasa dia selamat firqah Najiyah. Dalam hadis-hadis diterangkan Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 kulluha finnar illa millatan wahidah." Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Lalu Wahabi merasa bahwa mereka satu golongan yang selamat. Kalau memang mereka merasa satu golongan yang selamat, ketemuan dengan kita, kita buktikan. Ternyata mereka agak pernah mau, berarti mereka tidak selamat. Karena buktinya agak ada. Yang benar, golongan yang selamat adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang diikuti adalah ajarannya para nabi, as-siddiqin, para aulia, ya, kemudian para syuhada dan orang-orang saleh. Atau ajarannya baginda Rasulullah SAW, ajarannya para sahabat dan ulama salaf yang saleh. Kalau Wahabi gak ikut pada itu, karenanya mereka hanya ngaku-ngaku aja. Semua golongan termasuk Wahabi semuanya mengaku golongan yang selamat. Tapi hakikatnya mereka hanya pengakuan. Mengapa? Dalil-dalil gak sesuai dengan ajaran mereka. Jadi gak usah didengar itu. Ini kami selamat, apanya yang selamat? Kalau selamat buktikanlah. Cara pembuktiannya berjumpa dengan para ulama Ahlus Sunnah. Ternyata mereka gak mau itu. Ada lagi. Belakangan sering disebut bahwa Islam datang dalam keadaan minoritas, nanti balik minoritas, maka beruntunglah kami sedikit ini, jadi kami selamat. Yang dimaksud Islam itu sedikit, Islam itu minoritas, maksudnya umat Islam dibandingkan orang kafir. Itu yang dimaksud. Umat Islam ini awal-awal muncul yang ikut 3 orang. Dari kalangan wanita Ibunda Khadijah, dari kalangan laki-laki dewasa Sayyidina Abu Bakar, dari kalangan anak-anak atau remaja Sayyidina Ali. 3 orang. Lalu tambah, lalu ramai. Nanti di akhir zaman begitu. Itu maksudnya hadis sedikit itu. Yang dimaksud gharib umat Islam dibanding orang kafir. Dan kenyataannya sekarang ternyata umat Islam sedikit. Mengapa? Karena umat Islam populasinya jumlahnya 20% dari orang kafir. Penduduk dunia ini kan kira-kira 6 miliar lebih. Umat Islam kan 1 miliar lebih kan. Ada 2 miliar, gak sampai kan. Kira-kira itu. Lebih banyak orang kafir memang. Adapun tanda-tanda aliran yang benar di dalam Islam adalah golongan mayoritas. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Umat Islam ini kalau bersepakat dipastikan benar. Ini namanya ijma. Kalau umat Islam tidak bersepakat, terjadi perbedaan, maka apa tanda-tanda golongan yang benar? Dalam hadis ini diteruskan, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'wam. Kalau kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan golongan mayoritas. Nah, di sini golongan mayoritas dijadikan ukuran atau standar golongan yang benar. Berarti kelompok yang sedikit di dalam Islam itu berarti golongan yang tidak benar. Kalau Wahabi merasa benar karena mereka minoritas. Yang minoritas bukan cuma Wahabi, Syiah minoritas, HTI minoritas. Padahal Wahabi mengkafir-kafirkan Syiah. Wahabi memusuhi HTI, sama-sama minoritas. Ahmadiyah minoritas juga, lebih minoritas lagi. Apa berarti Syiah dan Ahmadiyah lebih benar daripada Wahabi? Kan gak mungkin.
Karenanya minoritas di dalam Islam gak bisa menjadi standar ukuran aliran yang benar, tetapi standarnya adalah golongan mayoritas. Minoritas itu menjadi standar ketika membandingkan orang Islam dengan orang kafir. Jadi Wahabi itu salah paham ada hadis itu. Makanya mereka disebut dengan Salafi. Artinya golongan salah fikir. Nah lagi.